Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Salma Hilmiana dengan nomor urut 669 dari SMA Negeri 23 Bandung. Jadi di sini aku sedang bersama dengan seorang pengusaha peternakan bernama siapa Pak? Bapak Haji Uyun. Bapak Haji Uyun. Oke. Jadi langsung ke pertanyaannya aja kali ya Pak. Boleh. Ya, boleh. Kalau nama peternakan ini tuh ada namanya nggak sih Pak, peternakan ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oh berarti jadi kayak terkenal dari mulut ke mulut kayak gitu ya? Oke. Kalau misalnya peternakan ini udah berapa lama berdirinya? Kira-kira 20 tahunan lah. Oh udah 20 tahun berarti ya? Oh keren. Terus kalau omset per bulannya itu berapa Pak? Untuk penghasilan? Ya penghasilan per bulannya? Karena saya tidak ternak saja ya. Saya termasuk jual belinya juga ya. Jual belinya juga. Oh. Kalau ternaknya saya biasanya itu saya paruh-paruhkan sebagian kambing saya. Oh. Dan aslinya saya di samping ternak jual beli juga. Gitu kan. Tadi penghasilan biasanya ya kurang lebih 6 juta lah. 6 juta per bulannya. Oh 6 juta. Keren. Kalau misalnya pengeluarannya berarti per bulannya itu berapa? Pengeluaran. Ya kayak misalnya harus beli pakan atau apa gitu. Ya alhamdulillah kalau pakan nggak beli saya. Oh beli. Nggak beli, saya tinggal ke pasar saja lah sekarang. Kalian rumput mah banyak kan ya. Terus kalau ke pasar kita ngambil limbah-limbah dari kios-kios itu. Oh jadi Seperti apa cangkang cau misalnya, terus cangkang singkong misalkan gitu ya. Terus ada cireng, basreng itu dimakan sama domba. Jadi kita nggak beli untuk makan. Berarti kalau pengeluaran selain makan misalnya ada nggak? Atau emang nggak? Paling biaya penyembelihan. Penyembelihan. Biasanya saya kalau nyembelih itu per ekor biasanya 50.000 sampai beres itu ya. Oh itu berarti jadinya pemasukan berarti ya? Kalau pengeluaran misalnya kayak Bapak mau beli apa-apa mah nggak ada berarti? Nggak ada. Oke. Terus lanjut ke selanjutnya. Ini tuh ada kayak kerjasama gitu nggak sama misalnya atau apa ya semacam ada komunitasnya atau organisasinya gitu nggak peternakan gitu? Oh saya nggak Ada berarti ada. Saya mandiri. Sendiri ya mandiri. Oh oke. Berarti nggak ada kayak disponsorin sama suatu lembaga Nggak gitu nggak ada. Oke. Terus habis itu kalau ini sebagai seorang peternak itu kan pasti ada kayak masalah dari si kambingnya terjangkit apa namanya penyakit atau apa misalnya masalah besar yang pernah dialami sama Bapak? Ya paling kalau untuk peternak ya seperti saya itu ya kendalanya ya paling di mati itu ya, kambingnya mati kan gitu ya. Terus kalau di dagangnya biasanya ya penipu itu kadang-kadang ditipu kan, saya bukan di Google kan ya gitu. Nah orang menipu kan gitu kan, saya itu aja kendalanya itu. Berarti kalau misalnya karena susah dapat pakan atau itu mah nggak berarti Selama ya? ini enggak ya, untuk pakan itu malah mudah. Kalau misalnya ini kan karena mati gitu ya, berarti karena penyakit kayak gitu? Atau Ya apa? bisa penyakit, ya bisa iklim macam-macam, bisa dari pakan gitu kan. Berarti upaya apa sih yang pernah Bapak lakuin buat menangani masalah itu? Nah. Presentasi keberhasilannya dari masalah ya. Ini kan banyak nih masalahnya kan karena terjangkit penyakit, iklim, nah terus Bapak tuh ngusahain supaya gak menangani masalah ini lah biar nggak makin besar kayak gimana? Ya. Paling secara tradisional ya, itu pakai obat tradisional ya. Tapi kalau tidak bisa menangani ya itu pakai dokter hewan. Gitu. Kalau misalnya tradisionalnya itu apa Pak, dari bahan apa? Ya contoh misalnya sakit mata misalnya. Kalau sakit mata itu cukup pakai tongtolang. Kalau tongtolang itu buah nangka yang masih kecil. Kemudian disemburkan, disemburkan ke matanya, itu tradisional. Atau contoh lagi kalau kambing itu atau domba itu sakit perut misalnya, itu cukup pakai daun bambu. Oke. Terus kalau misalnya nih cara Bapak yang biasa dilakuin supaya ternak tuh
hidupnya tuh jadi baik lah gitu, berkembang ya baik itu gimana? Yang pertama dari kandangnya itu, Dari kandangnya supaya bersih. yang Ya, itu tadi ya. Terus udah kandang aja berarti ya? ya dari perawatannya biasanya Perawatannya. 1 bulan sekali dikasih vitamin, kemudian dimandikan hewannya, disukur supaya baik. Terus kalau misalnya nih Pak ada kayak semacam ini saat kumpulan mahasiswa gitu, terus itu ini juga ada peternakan banyak lah gitu, misalnya bukan cuma Bapak aja di daerah sini gitu misalnya. Terus abis itu mereka mau ngelakuin social project ke Bapak, itu Bapak tuh berharap apa sih yang bisa dilakuin sama si mahasiswa atau ya siswa-siswa ini gitu? Pertama ya, memang untuk peternak itu sebenarnya tidak mudah ya, memerlukan dana yang besar juga ya. Pertama ya kita harus punya lahan, keduanya untuk membuat kandang gitu ya. Ya modal-modal ya yang untuk menunjang peternakan tersebut ya. Dan diutamakan kemauan untuk berusaha beternak ya. Terus kalau misalnya nih si social project ini tuh emang nanti tuh bakal skalanya panjang, misalnya nanti bakal ada kalau emang butuh nih buat kesehatan si kambing itu bisa ada sponsor, misalnya sponsor dari pihak dinasan atau mungkin dari perusahaan-perusahaan kayak gitu. Bapak maunya tuh kira-kira apa sih, ngebantuin apa misalnya dari kesehatan atau apa? Ya dari kesehatan. Lebih kesehatan berarti ya. Kesehatan. Tapi berarti selama ini kalau di bidang kesehatan Bapak lebih ke tradisional gitu ya. Tapi pernah ke dokter hewan gitu nggak? Pernah. Kalau kita tidak bisa menangani sendiri ya ke dokter hewan larinya. Itu masalah apa waktu itu? Biasanya kalau perutnya itu buncit, tidak bisa diatasi, nah baru kita ke dokter hewan. Itu kira-kira berarti jadi berapa tuh Pak biaya penanganan buat si hewan gitu? Biasanya kalau cepat ya murah ya. Kalau cepat penanganannya terus obatnya murah ya murah juga ya. Kisaran berapa biasanya tuh Pak? Ya paling 200-300 lah. 200-300 gitu ya. Tapi kalau pernah nggak kalau lama lebih lama kayak penanganannya ternyata lama sampai berbulan-bulan atau sampai ya berhari-hari lah gitu? Enggak. Oh nggak pernah. Oh berarti emang karena perut buncit jadi kira-kira buat biaya penanganan kesembuhannya itu 200-300 ribu berarti ya. Tapi itu seberapa sering sih Pak kayak sakit kayak gitu? Jarang sih. Jarang. Terus nggak keluar juga berarti ya? Enggak, biasanya enggak. Itu tergantung biasanya situasi kondisi cuaca biasanya. Cuaca biasanya. Iklim gitu kan. Berarti kalau misalnya panas atau hujan biasanya? Biasanya musim pancaroba. Pancaroba. Pergantian bisa kemarau ke hujan, dari hujan ke kemarau biasanya. Terus biasanya kalau misalnya sakit kayak gitu ada berapa ekor? Atau cuma satu aja? Atau kadang suka ternyata banyak gitu? Enggak juga. Enggak banyak berarti, jadi cuma satu, dua gitu kali ya? Oke. Tergantung penyakitnya ya. Biasanya ya jarang lah yang menular mah jarang ya. Itu paling buncit, kemudian sakit mata, kalau domba begitu. Tapi kalau yang masalah yang kayak menular gitu pernah nggak? Saya belum ya. Belum, alhamdulillah. Saya mah belum pernah ada yang menular. Tapi berarti pernah ada misalnya teman Bapak yang sama-sama pengusaha ternak juga, tapi dia ngalaminnya lebih besar dari Bapak misalnya? Ada. Pernah. Ya waktu kemarin corona itu kan. Corona, kena juga berarti ya? Pernah itu. Ada penyakit mulut gitu ya. Terus penyakit ya macam-macam lah itu. Berarti kalau misalnya udah 20 tahun dari 2004 ya Pak usaha ini? 20 tahun? Ya. Paling itu aja sih Pak Ya. pertanyaannya ya. Makasih Pak. Ya sama.